الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa huwal ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhal mustami'un, faya ayyuhal jalisun, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullah, fa innallaha ma'al muttaqin. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahu wa rasuluhu. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma amin. Para jamaah sholat subuh Masjid Uswatun Hasanah, saudara-saudaraku sekalian, apa kabarnya Anda semua pagi ini? Alhamdulillah. Apakah THR dan KKRN masih ada? Alhamdulillah. Jika sudah habis, kita tunggu yang bagi-bagi kemarin teh gening. Ya, kita tunggu lagi kehadirannya. Tentu yang membahagiakan bukan kabar masih adanya THR maupun KKRN-nya, tapi adalah bagi saya melihat Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan mampu mengawali hari ini dengan zikir pada Allah secara berjamaah melalui ibadah sholat subuh dan juga halaqah ilmu pagi ini. Dulu pernah saya sampaikan sebuah perkataan atau asar daripada sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu an, ketika beliau berkata, idza asbahar rajul istama'a hawahu wa amaluhu. Ketika di pagi hari itu terkumpul pada seseorang dua perkara, yaitu hawa nafsunya dan amalnya. Apabila hawa nafsunya mengikuti amalnya, maka fayaumuhu yaumus sholih, hari itu adalah hari yang baik untuk dia. Namun apabila sebaliknya, apabila amalnya yang mengikuti hawa nafsunya, taba'an lihawahu, amalnya mengikuti nafsunya, maka fayaumuhu yaumus su', seharian itu merupakan hari terburuk bagi dia. Jadi ada hari terbaik, hari terburuk.
Jadi sanes larangan bulan itu teh sanes. Tapi betul memang ada hari terbaik, hari terburuk, dan itu bisa terjadi kapan saja, ditentukan oleh bagaimana kita mengawali hari. Dan alhamdulillah, hari Ahad, hari ke-15 Syawal ini, 15 atau 14 ya? 15 ya. Tidak ada perbedaan ya, kayak ngawali Ramadan kemarin. Ini adalah hari terbaik kita insya Allah. Mengapa? Karena hawa nafsu kita mengikuti amal kita. Ketika bangun itu di pagi hari seseorang, ya terkumpul dua hal tadi. Apakah melanjutkan tidur atau memenuhi kebutuhan ruhiyah. Munajat pada Allah di sepertiga malam, zikir, berdoa, qiyam. Lalu juga berangkat menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu adalah bentuk amal, dan nafsu kita terkalahkan sehingga mengikuti amal kita. Dan seandainya nafsu yang menang, maka saat ini tidak ada di sini kita. Boleh jadi sedang berada dalam dekapan selimut yang hangat itu, dan seterusnya, melanjutkan merajut mimpi mungkin. Maka sekali lagi, hari terbaik dan hari terburuk bisa diciptakan oleh kita sendiri, tergantung mana yang mengikuti. Apakah hawa nafsu yang menang sehingga amal mengikuti hawa nafsu, ataukah amal yang menang sehingga hawa nafsu mengikuti amal. Karena memang yang namanya orang yang kalah selalu mengikuti sang pemenang. Contoh sederhana, ketika muslimin menjadi pemenang, menjadi pemain di panggung dunia ini, memimpin peradaban, maka kaum kufar itu menjadi pengekor, pengikut kaum muslimin. Bisa dilacak dalam catatan sejarah. Ketika Andalusia dalam dekapan muslimin, Spanyol, begitupun Eropa secara umum, lalu juga Persia, Romawi dalam dekapan muslimin, mereka mengikuti kaum muslimin dalam hal berpakaian, dalam hal sapa menyapa. Mereka mengucapkan salam dan memakai jubah serta memanjangkan janggut-janggut. Tapi di mana muslimin hari ini tidak memerankan perannya di dunia dengan baik, malah menjadi penonton dan menjadi kaum yang kalah sekarang, saya sebut sekarang, maka muslimin mengekor atau mengikuti sang pemenang. Siapa yang memenangkan percaturan dunia sekarang? Yahudi dan konco-konconya. Maka dari mulai cara tidur hingga cara menikah, hingga cara mendidik dan cara bermasyarakat, bermuamalah, seluruhnya kita mengikuti sang pemenang itu. Kecuali bagi orang-orang yang memegang teguh agama dan prinsipnya dengan sangat kuat. Nah, maka mulailah latihan dari yang sangat kecil, yaitu memenangkan amal agar nafsu kita mengikuti amal. Dan sekarang kita sudah jadi pemenang, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini betul-betul hari terbaik dari subuh ini, fajar, hingga nanti menutup hari, yaitu di petang hari. Karena ada yang harus kita waspadai juga. Di satu sisi berbahagia kita bisa menghidupkan dan menjadi pemenang di awal hari. Namun hadis Rasul mengatakan, ada yang di pagi hari beriman, namun sore harinya wa yumsi kafiron. Ini harus kita hati-hati. Maka memohon pada Allah lewat doa agar diistiqomahkan itu penting. Jadi setelah kita bisa melakukan kemenangan ini, maka ada doa berikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku, yang sama-sama mengharapkan ridho, rahmat, dan ampunan Allah. Hari ke-15 Syawal, itu artinya 2 pekan yang lalu Ramadan telah meninggalkan kita. Alhamdulillah, saya ingin mengajak seluruhnya untuk bersyukur pada Allah, karena saat ini kita bisa dihimpun olehnya dalam bingkai ibadah melalui majelis ilmu dan sholat subuh. Ada harapan besar seperti yang tadi disampaikan para syekh juga dalam doa. Semoga Allah Jalla wa'ala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah menyampaikan umur kita pada Ramadan tahun depan, serta diberikan tekad azam yang kuat. Kalau sampai umur kita ke sana, kalau perlu dibuat ini saja nadar lah.
Kalau umur kita disampaikan ke Ramadan tahun depan sebagai rasa syukur, betul-betul akan dimaksimalkan lebih baik daripada tahun ini Ramadan yang telah kita lewati. Para hamba Allah, ada PR setelah itu. Jadi setelah Ramadan kita ngapain? Itu yang akan jadi bahasan kita pada pagi hari ini. Supaya tadi kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Karenanya dalam subuh tadi saya baca 2 ayat yang berkaitan dengan keistiqomahan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Setelah kita mengaku dengan penuh kesadaran dan ketulusan Allah itu adalah Rabb pemelihara kita, berikutnya adalah summas taqamu. Kita ingin berusaha istiqomah dalam beriman tersebut. Nah, perlu ada panduan tentunya sebagai pengingat bagaimana kaum muslimin dan salafus sholih pasca Ramadan. Sebelum ke sana, perihal Syawal, mungkin kita sering diingatkan oleh para ahli ilmu Syawal, tentang arti Syawal. Sejauh ini apa yang kita ketahui tentang arti Syawal? Ma ma'nahu? Syawal bimana? Cenah gening cenah. Syawal teh bulan. Hah? Peningkatan, meningkat. Ainu naik naon? Ainu ningkatna naon? Naik nafsu daharna, ningkat sarena atau kumaha teh? Yang dimaksud ketakwaan atau amal. Betul. Naik dari bulan yang mana? Syawal adalah bulan peningkatan untuk amal ketakwaan atau amal soleh. Ningkat dari mana? Ya sebelumnya yang mana? Bukan Ramadan, melainkan bulan Sya'ban terus ke belakang. Karena Ramadan itu bulan penggembelengannya. Lamun orang hayang lebih nikati Ramadan ripuh. Sidik Ramadan geges ripuh. Jadi Ramadan itu hanya untuk melatih kita agar bisa lebih meningkat daripada bulan Sya'ban, bulan Rajab dan sebelumnya. Lamun kalau bisa meningkat dari Ramadan gagah. Aduh hebat aja gitu. Tapi yang dimaksud tidak ke sana, melainkan meningkat daripada bulan yang sebelumnya. Ya, peningkatan itu harus tetap ada grafiknya meskipun kecil umpamanya. Sebagai bentuk daripada tarbiyah Ramadan berhasil. Ya, habits di Ramadan itu dapat kita jaga sehingga lebih meningkat dari bulan sebelumnya. Syawal memang meningkat. Dan tentu saja bulan ini memiliki keutamaan. Yakni di dalamnya ada 1 hari yang diharamkan puasa, yakni tanggal 1 Syawal atau ada Idul Fitri itu. Kemudian disunahkan saum sunnah 6 hari yang nilainya setara dengan 1 tahun. Masya Allah, sebuah pahala yang tentu tidak didapatkan oleh umat-umat sebelum umat Rasulullah. Ini bentuk pemuliaan. Maka berbanggalah jadi umatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa catatan sejarah tentang bulan Syawal. Apa itu? Di antaranya tahun ketiga Hijrah ada peristiwa perang Uhud yang menewaskan paman Nabi yaitu Hamzah. Sayyidina Hamzah. Itu bulan Syawal terjadinya. Jadi 1 tahun setelah perang Badar persis, orang kafir Quraisy, ini musyrikin Quraisy ingin balas dendam. Dan terjadilah perang Uhud. Tentu ini banyak hikmah yang bisa dipelajari. Kalau dibuat tema khusus Uhud saja bisa berhari-hari itu membahasnya. Lalu tahun ke-5 Hijrah, 2 tahun setelah Uhud, ada peristiwa penggalian parit. Dan ini disebut dengan perang Khandaq. Atau nama lainnya juga perang Ahzab. Dan Allah abadikan di surah Al-Ahzab. Itu juga bulan Syawal. Nah, ketika berbicara Ramadan kemarin ada banyak peristiwa peperangan, bukan di Ramadan? Dan yang jadi pertanyaan, apakah Rasulullah dan para sahabat puasa pada waktu perang tersebut? Jawabannya tidak. Ada kerusuhan. Jadi dikodok nanti. Dan itu
kalau diurai dan tema terpisah juga panjang lagi bahasanya. Intinya Rasulullah para sahabat tidak melaksanakan saum karena perang memang butuh kekuatan. Piraku lulus takbir Allahu Akbar lulus. Ayo urusan pejit mah ripu atuh. Pejit marilit boraah ingin mengatur strategi. No aya ripuh. Jadi Rasul membatalkan saumnya, para sahabat juga membatalkan saumnya. Meskipun ada sahabat yang lain yang tidak membatalkan saum. Sampai Nabi di beberapa riwayat mengatakan batalkan saum kalian gitu. Bahkan ada beberapa hadis yang nadanya ancaman terhadap sahabat yang masih melanjutkan saum Ramadan. Jadi kan ini pengkhususan pengecualian karena sedang dalam safar dan jihad fisabilillah. Kembali ke Syawal, ada perang apa lagi di Syawal? Tahun ke-8 Hijrah. Setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu kan bulan Ramadan. Setelah Fathu Makkah, Nabi hampir terbunuh ketika menuju Taif. Ada yang dinamakan perang Hunain. Ini Nabi hampir terbunuh di perang itu. Sama seperti perang Uhud tuh. Gara-gara ayah sahabat yang berkata, ini sahabat baru nih, baru masuk Islam. Ya imannya masih cetek lah. Ketika dia berasumsi ini, beropini. Yang namanya asumsi dan opini kan sebuah peristiwa yang kebenarannya tidak jelas. Bukan sebuah fakta. Wah sedang muslimin unggal perang saeutik menang wae. Dikira karena strategi semata-mata. Padahal pertolongan Allah gitu. Dia mengatakan saeutik wae menang komo lamun seueuran. Karena saat Fathu Makkah kan semua orang masuk Islam berbondong-bondong sehingga jumlah muslimin menjadi lebih banyak dan musyrikin tentu lebih sedikit. Justru dengan kalimat itulah Allah tabaraka wa taala menegur keras sehingga Nabi itu hampir terancam nyawanya. Itu di tahun ke-8 Hijrah. Lalu sebelum Nabi hijrah, ada yang terlewat jauh-jauh hari. Sebelum Nabi hijrah masih di fase Mekah. Di bulan Syawal ketika Nabi sudah bukan putus asa, Nabi merasa di Mekah sudah mentok dakwah nih. Bahkan sudah menjurus kepada intimidasi dan persekusi. Maka Nabi melebarkan sayap dakwah. Sebelum sebelum Allah memberikan hadiah pada Nabi berupa Madinah tuh, Yathrib. Nabi melebarkan sayap dakwah dengan harapan dapat diterima di daerah tersebut gitu. Maka Nabi berdakwahlah di situ pada bulan Syawal, yakni ke daerah Taif. Namun sayang disayang nyampe Taif disambut dengan batu dan caci maki sampai darah manusia mulia ini terkucur. Hingga malaikat penjaga gunung pun marah luar biasa menawarkan jasanya gratis untuk menimpakan gunung pada kaumnya. Tapi memang Rasul terakhir ini begitu mulia dengan akhlaknya yang agung. Ya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitulah doa yang keluar darinya. Ketika ditolak dakwahnya. Ya Allah berikan petunjuk pada kaumku sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Apakah begitu mental para dai hari ini ketika ditolak suatu kaum? Padahal dakwahnya baru sebentar. Dicaci maki dasar kaum dungu, kaum geblek gitu, nggak ngerti petunjuk, nggak ngerti mana yang benar pokoknya, malah dicaci maki kaumnya. Ini nampaknya dai macam ini harus ditatar ulang ngajinya, karena dia tidak berkaca kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam bagaimana akhlak dan adab dalam berdakwah. Hamba-hamba Allah itu beberapa peristiwa dan ada tambahan peristiwa yaitu di bulan Syawal kita mengetahui Nabi SAW menikah. Menikahi siapa? 2 orang setidaknya. 1 sebelum hijrah, 2 setelah hijrah. Sebelum hijrah Nabi menikahi ibu kita Aisyah radhiyallahu anha dan setelah hijrah Rasulullah menikahi ibu kita Ummu Salamah. Karenanya orang Betawi itu punya pantun. Dalam salah satu pantunnya, alamun bahasa Arab manzumah merenya nazom gitu. Ikan bawal diasinin. Jadi bulan Syawal dikawinin gitu. Ya, jadi lain bulan ieu wungkul non ai nu sok seueur nikahkeun teh bulan naon teh? Rayagung. Bulan Syawal ge pek bisi hayang deui mangga maksudnya nikahkeun barudak. Nikahkeun barudak digawat ieu.
moal loba nu like kayak di YouTube-na ya. Bulan Syawal tuh Rasulullah menikah. Matakna di lemur ya nya pas kamari mudik seueur nu nikahkeun. Salami di lemur lah genep dinten setidaknya yang di desa sendiri itu ada 2 yang menikahkan. Terus sepanjang jalan pas pulang ke sini itu pepayon nepi kang ngambil separuh jalan eta. Cik urang nyewa gedung atuh ngamodal saeutiknya atau make jalan umum da jalan batur teh. Ika teh mending kene rada ngamodal saeutik daripada mengganggu ketertiban umum. Kan ngadumel atuh nu kahalangan jalan teh. Bayangkeun separuh jalan gara dipake naon teh tenda. Aduh ya Allah gitu ya. Nepi ka itu hajat dirinya sampai mengganggu hajat orang lain. Lamun jalan hati iseun mah wios meureun. Kade urang dieu mah ulah. Ya meskipun sudah ada izin dari tetangga umpamanya tapi kan jalan umum. Kudu minta izin ke semua kitu mah tuh. Teu aya kan di dieu gitu. Aya da jalmi mah rampuh di dieu mah insyaallah. Insyaallah. Baik hadirin, itu Senang Syawal sekarang masuk pada konten utamanya. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan dalam waktu singkat. Bagaimana amaliyah salafus sholih pasca Ramadan. Saya berharap ketika saya sampaikan poin demi poin dari tema ini, itu adalah sebuah perkara yang sudah kita lakukan hari ini. Gitu, mudah-mudahan. Sehingga ada kemiripan yang sangat dekat antara kita dengan salafus sholih. Saat sih salafus sholih yang bisa dimaksud? Setidaknya 3 generasi awal umat ini. 1 kalangan sahabat, 2 tabi'in, 3 tabi'ut tabi'in. Atau ya yang berdekatan dengan mereka. Kami ingatkan dulu dari firman Allah surah An-Nahl ayat 92 tentang masalah keistiqomahan ini. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menenun lalu mengurai kembali tenunannya. Setelah ya capek-capek dibuat begitu. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Silakan Anda boleh buka asbab nuzul ayat ini. Tapi secara keseluruhan bisa kita tangkap maknanya bahwa ini berbicara tentang keistiqomahan. Artinya jangan tidak istiqomah dalam kebaikan. Begitupun amaliyah Ramadan kita nih, yang susah payah kita bangun, berjibaku kita membangun kesolehan di Ramadan, masuk Syawal, seluruhnya menjadi terurai kembali. Hamba-hamba Allah azani Allah wa iyyakum. Pernah ditanyakan kepada salah seorang ahli ilmu namanya Bishr Al-Hafi rahimahullah tentang sebuah kaum. Kurang lebih nanyanya begini, inna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mal. Wahai Syekh, ieu aya hiji kaum ieu, tapi lain ditukangeun borma, beda cenah. Ada satu kaum yang mereka ini beribadah di bulan Ramadan dan sangat sungguh-sungguh dalam beramal. Namun idzan salakha taraku, ketika Ramadannya telah berakhir, ia pun meninggalkan ibadah dan kesungguhannya dalam beramal. Cik kumaha kaum nu kieu teh wahai Syekh gitu. Maka Bishr Al-Hafi menjawab, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidak mengenal Allah kecuali hanya bulan Ramadan saja. Marukankeun Allah teh ayana di bulan Ramadan wungkul. Padahal seluruh bulan Allah yang menciptakannya. Seluruh waktu Allah yang menjadikannya. Dan memang Allah penguasa, pembolak-balik dan berhak disembah di seluruh waktu dan bulan. Memang menjaga keistiqomahan itu PR besar, hadirin. PR besar. Jadi jangan sampai kita menjadi kaum yang buruk yang tadi digambarkan oleh Bishr Al-Hafi dalam perkataannya. Kemudian
ada lagi sebagian salaf, ini kami kutip seluruhnya dari kitab Lataiful Ma'arif Imam Ibn Rajab. Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan, adraktu aqwaman la yazidu dukhul Ramadan min a'malihim syai'a wa la yanqusu khurujahu min a'malihim syai'a. Saya jumpai ada suatu kaum yang kalau masuk Ramadan, umurnya nyampe ke Ramadan, tapi dia tidak bertambah sedikit pun dari amalnya. Tengaruh, tenamahan pisan. Berjamaah ke masjid masih jarang. Qiyam Ramadan langka, tilawah juga tidak sering, tidak bertambah sama sekali. Namun di satu sisi yang lain, ada satu kaum yang ketika ia keluar dari bulan Ramadan, tidak berkurang sedikit pun amalnya. Mudah-mudahan eta teh urang nu kadua teh. Ramadan bolehlah sudah 2 minggu berlalu dari kita, tapi siang dan malam kita tidak ada bedanya sama sekali dengan Ramadan yang telah meninggalkan kita itu. Dengan kata lain, hari-hari kita sekarang adalah menciptakan Ramadan seterusnya. Gitu. Hamba-hamba Allah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian saya tidak ingat apakah waktu khutbah kemarin saya sampaikan ini atau tidak. Ini ada perkataan dari sahabat mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, murid Nabi. Beliau berkata, man shoma ramadhana wa huwa yuhadditsu nafsahu in aftara ramadan alla ya'sillah. Siapa yang saum Ramadan lalu ia berkata dalam hatinya, jadi baru lintasan pikiran, baru terbertik dalam hati, belum diucapkan apalagi diperbuat, baru kereteg hati, kereteg terus diucapkan tak acan wa huwa yuhadditsu nafsah. Seandainya Ramadan telah berakhir, alla ya'sillah, saya tidak akan memaksiati Allah. Rek eureun ayeuna memaksiati, ek ngeusan saya akan bercerai dengan dosa-dosa, satakar kebek rek usaha gitu. Maka apa yang terjadi? Kata Ka'ab bin Malik, dakhalal jannah bi ghairi mas'alatin wala hisabin. Dia akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa diminta. Sebuah keutamaan dan pahala yang besar tentunya. Ini bukan hadis, tapi tentu Ka'ab bin Malik tidak akan seberani itu mengucapkan kalimat seperti ini kalau belum mendapatkan keterangan dari Rasulullah. Memang hadisnya mauquf nih, riwayatnya mauquf hanya sampai sahabat. Tapi tentu mereka mendengar penjelasan dan ilmu dari Rasulullah. Sebaliknya, ada orang yang saum Ramadan wa huwa yuhadditsu nafsah, lalu ngagertak dina hatena ya. Idza aftara asarabbah, seandainya Ramadan telah berakhir, rek dituluykeun deui maksiat nu kamari katunda ku Ramadan. Itu, rek balas dendam. Rek dituluykeun deui. Lisan tidak terkendali lagi dari menggunjing, dari menggibah, dari adu domba, dari berkata-kata keji. Mata tidak lagi terjaga, tidak terpelihara dari melihat yang haram. Tangan dan kaki pun demikian. Maka apa yang terjadi bagi orang yang macam itu tuh? Baru kereteg rek dituluykeun deui dosana cenah. Apa yang terjadi? Fasiyamuhu alaihi mardud. Puasa dari orang macam dia itu adalah puasa yang tertolak. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Pentingnya menjaga keistiqomahan setelah Ramadan sebagai buah daripada atau ciri dari amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ahli ilmu, ahli hikmah berkata, min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Ganjaran dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Artinya kita bisa mengamalkan amal soleh berikutnya. Kemudian wa min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Balasan dari keburukan adalah kita bisa melakukan keburukan berikutnya. Kalau saya alih bahasakan begini, ciri Ramadan kita diterima Allah kamari tapu siamna gitu. Maka di Syawal ini kita bisa puasa.
Ciri tilawah kita diterima Allah di Ramadan kemarin, di Syawal ini kita masih menjaga tilawah. Ciri qiyamul Ramadan kita diterima Allah kemarin, di bulan Syawal ini kita masih bisa sholat malam. Dan seterusnya, semua kebaikan, zikir, doa, sedekah. Tidak ada yang tertinggal sama sekali. Bahkan kami jumpai hadis Nabi SAW, namun dinilai gharib oleh sebagian ahli hadis. Ketika Rasul ditanya, ayyul amali ahabu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab, al-hallu al-murtahilu, yaitu al-hallu al-murtahil. Lalu ditanyakan, qala wa mal hallu wal murtahil, apa sih al-hallu wal murtahil itu ya Rasulullah? Nabi menjawab lagi, qal alladhi yadribu min awalil Qur'an ila akhirih kullama halla irtahalla. Itu orang yang membaca Al-Quran dari awal hingga ujungnya. Manakala telah khotam, ia balik lagi ke awal. Terus begitu. Kan ini sudah 2 pekan nih di Syawal. Ayat tenunggas menang 15 juz di Syawal iya. Alhamdulillah jawabannya dalam hati dari Syria cenah. Jawab hadirin tong sieun kuria. Justru kalau merujuk pada fatwanya Imam Asy-Syadzili rahimahullah, ketika beliau ditanya amal mana yang paling utama, apakah disembunyikan atau ditunjukkan, diterangkan, dipiralkan? Jawaban Imam Asy-Syadzili rahimahullah itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Sebentar, saya cari lagi rujukannya. Ketemu. Karena kemarin saya sampaikan ini di kajian wali santri ini kemarin. Karena Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili yaqul kathiru li ashabih a'linu bi ta'atikum idhara li ubudiyatikum. Tunjukkan nih ibadah dan kesolehan kita. Pada waktu kapan? Atau ketika di zaman di mana maksiat dan dosa juga dipiralkan. Kamari tak kerame kene gening dengan inisial D dina podcastna tong dituluykeun inisialnya D, kan bisa Dodin, bisa naon gitu ya. Nya eta lah eta mengundang beberapa orang yang aduh ampun teuing ngarusak. Boh nu transgender diundang, anu lesbi diundang, nu homo kamari diundang. Sehingga orang kan menonton. Itu sama dengan edukasi tetep. Jadi seolah pembenaran. Nah, belum lagi coba nu gual geo dina TikTok tah. Nah, apa sana Ustaz Abim? Sok lalajo tara. Paling ngareret 3 jam. Sanes hadirin. Dan memang nampak kemaksiatan itu ada. Tadi aja di tayangan lagi kalau luar. Saya tidak pernah berteman di media sosial dengan orang-orang yang buruk, insya Allah lah di pilihan. Tapi kan aya iklan-iklan kadang tadi di Facebook kan iklanan, ya kan? Anu teh aya iklanan mah ngangkur WhatsApp tah iklanan teh. Nu lainna YouTube aya iklanan. Jadi orang keur nonton kajian ke YouTube umpamana tiba-tiba iklan keluar. Teh iklan teh TikTok, iklan teh jeung aya nu gual geol. Sehingga kan kita menyimpulkan, oh geus teh era teh. Urat malu sudah putus. Artinya itu maksiat dilakukan. Dan sudah merambah ke kampung-kampung. Nah ketika kemaksiatan dipertontonkan dan pelakunya bangga dengan dosa yang ia lakukan, kata Imam Syadzili, waktunya ibadah juga ditunjukkan. Supaya orang-orang yang melakukan maksiat tidak berkeyakinan bahwa kebaikan telah tiada. Ya mah harus jadi tong era nunjukkan kebaikan. Kajian macam ini viralkan. Tong era lamun para hamba Allah dipoto keur ngaji kieu. Terus diupload para jamaah uswatun hasanah kajian subuh. Terus aya foto urang tong era. Sok lebih isin mana di podok kita ketika sedang nonton dangdutan tah. Di panggung, komo keur nyawer mah naik panggung gitu. Lebih isin mana aya. Nauzubillah min dzalik lamun nepi ka kitu. Jadi enteng-teng Quran. Umpamanya diangkut maca Quran bari murojaah gitu lewat hafalan kan ulah ditarikeun mah da ganggu. Alon we alhamdulillah. Tong era.
Tong era daripada nyetel musik terus nyanyi lagu Roma Irama teh anu naon teh eta tidak apa saya geus poho deui ya. Ya harus ditunjukkan amal soleh. Para hamba Allah kembali ke hadis Nabi tadi. Jadi di antaranya tilawah juga harus terus dilanjutkan oleh kita. Mangga hancana teraskeun deui. Hamba-hamba Allah, para pecinta ilmu yang kami hormati. Kemudian bagian terakhir dari penyampaian kami, bagaimana kita membangun kesolehan atau menjaga kesolehan pasca Ramadan, mengikuti para salafus solih berkaitan dengan masalah Id. Id ada menarik nih, tidak ada hadis yang menyebutkan minal aidin wal faizin, tidak ada. Itu betul-betul hasanah keilmuan para ulama Nusantara nih. Saya tidak setuju dengan Islam Nusantara, bukan, atau Islam merah putih, enggak. Tapi betul Islam Nusantara, ulama Nusantara. Karena memang mereka ada di Nusantara, Indonesia, di Sabang sampai Merauke itu. Mereka dengan keluasan ilmunya membuat kalimat yang fenomenal sampai hari ini diucapkan. Minal aidin wal faizin. Aid, ada itu bentuk fa'il dan akhirnya menjadi jama' muzakkar salim. Artinya adalah orang yang kembali. Aid itu orang kembali artinya. Kembali apa sih? Kembali menjadi fitrah. Faiz artinya orang yang menang. Menang tentu dalam artian menang melawan hawa nafsu sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ibadah di bulan Ramadan. Kembali ke Idul Fitri. Yang perlu saya tegaskan di sini adalah boleh jadi semua orang turun ke lapangan. Boleh jadi semua orang merayakan Idul Fitri. Bahkan memang Nabi menganjurkan semua anak-anak ke lapangan, perempuan ke lapangan, termasuk yang haid sekalipun boleh menuju lapangan, meskipun harus memisahkan diri dari orang-orang yang sholat. Gitu. Bukan untuk mendiskriminasi, tapi betul-betul ingin mengajak seluruhnya untuk merayakan hari raya itu. Karena Id juga dimaknai hari raya artinya. Tidak semua orang, boleh semua orang merayakan, tapi tidak semua orang mendapatkan Idul Fitri. Coba cerna kalimat saya tadi. Semua orang boleh merayakan, boleh kan? Dan boleh datang ke tempat Id tadi, tapi tidak semua orang mendapatkan Idul Fitri. Ini masih berkaitan dengan keistiqomahan kita nih. Lalu apa Idul Fitri atau siapa yang mendapatkan Idul Fitri itu? Mari kita simak dua perkataan orang mulia. Satu dari kalangan tabi'in, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dan yang kedua adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa perkataan Umar bin Abdul Aziz? Beliau berkata, "Laisal 'idu liman labisal jadid, innamal 'idu liman khafa yaumal wa'id." Tidak disebut mendapatkan Id seseorang itu jika sebatas hanya pakai baju bedug. Leres baju bedug dia baju baru. Saya dapat baju baru banyak, masya Allah nih. Dibere, ya beli sedikit. Dibere lebih loba gitu batur ya. Tapi pakaian baru yang saya kenakan tidak menunjukkan sama sekali saya mendapatkan Idul Fitri. Karena hakikat Idul Fitri didapatkan adalah oleh orang yang liman khofa yaumal wa'id, yang ada rasa takut dalam hatinya terhadap hari perhitungan, hari yang dijanjikan, hari kiamat yang kita imani akan datang dan tidak lama lagi itu. Hari yang kekal, hari yang menakutkan. Ada nggak rasa takut itu pada hati kita di hari Id itu? Kalau ada, maka secara hakikat kita telah mendapatkan Idul Fitri. Leksiun. Jadi mau berkata penuh hati-hati tidak akan dihisap omongan ini. Mau berbuat pun demikian hingga ke sikap. Penuh kehati-hatian, takwa tadi. Melangkah bisi kana liang, bisi terkena duri dan sebagainya.
Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Lalu kata Imam Ibn Rajab hampir senada. Laisal idu liman labisal jadid. Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Jadi bukan yang pakai baju baru Id itu. Bukan yang sejadahnya atau semarak. Boleh semua merayakannya. Karena hakikat Id hanya bisa didapatkan oleh orang yang ketaatannya bertambah. Di bulan Syawal ini bagaimana kabar ketaatan kita? Bertambahkah? Saya harap demikian. Bahkan stagnan itu pun tidak direkomendasikan. Kudu, karena Syawal memang artinya apa tadi? Naik, bertambah. Ayo aturan. Ketaatannya bertambah. Kasaha taatnya? Tentu saja terhadap Allah dan Rasulnya. Berikutnya istri terhadap suami. Berikutnya anak terhadap orang tua. Berikutnya rakyat terhadap makmum terhadap imam. Dan seterusnya dan seterusnya. Ketaatan kita khususnya terhadap Allah dan Rasulnya itu meningkat. Kira-kira dari syariat ini yang mana yang belum kita laksanakan? Syariat menikah telah kita laksanakan. Syariat sholat terus kita lakukan. Puasa telah kita lewati. Kira-kira syariat mana lagi yang belum kita lakukan? Jangan-jangan yang sederhana seperti afsyus salam ketika bertemu saudaranya belum kita lakukan tuh. Umpama. Padahal sesering apapun salam tuh. Atau nengok orang sakit itu kan syariat juga. Birrul walidain itu syariat juga. Mendidik keluarga itu syariat. Berkeluarganya sudah, tapi mendidiknya sudah belum. Mari setahap demi setahap kita lakukan dari syariat-syariat Allah. Terusnya lagi kata Imam Ibn Rajab, laisal idu liman tajammala bil libasi war rukub. Itu bukan hanya sebatas memperbagus baju dan kendaraan. Stiker dipasang, pelek ganti, cat dan seterusnya. Bukan. Innamal idu liman ghufirat lahu dzunub. Sesungguhnya id itu bisa didapatkan oleh orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu hadirin. Maka meskipun telah berlalu 15 hari Idul Fitri dari kita, tapi mudah-mudahan setiap harinya kita ini selalu mendapatkan Idul Fitri. Dari mana panduannya? Sebagai pamungkas kami bacakan sebuah maqalah atau ucapan daripada Imam Malik bin Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat mulia Anas bin Malik. Beliau mengatakan, lil mu'mini khamsatu a'yad. Bagi orang beriman itu ada 5 hari Id. Gitu. Ada 5 Id bagi seorang mukmin itu. Jadi lain Idul Fitri jeung Idul Adha wungkul ya. Kullu yaumin, yang pertama, kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini wa la yuktabu 'alaihi dzanbun fahuwa yaumu Id. Setiap hari bagi seorang beriman itu yamur 'ala mu'mini wa la yaktubu 'alaihi dzanbun. Setiap hari yang dilalui oleh seorang mukmin, kemudian wala yuktabu 'alaihi dzanbun, dan di hari itu ia tidak melakukan dosa, fahuwa yaumu Id, maka di hari itu ia sama dengan hari Id. Lamun poe Ahad ieu ya, semenjak bangun tidur hingga nanti menutup mata untuk tidur lagi kita tidak melakukan perbuatan dosa, dijaga baik hati maupun perbuatan lahir batin, maka hari Ahad ini nilainya sama dengan hari Id. Yang kedua, al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil imani fahuwa yaumu Id. Hari di mana seseorang wafat, lalu pada waktu wafatnya ia membawa keimanan, husnul khatimah, maka sesungguhnya hari wafatnya itu adalah hari Id buat dia. Ini kata murid Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun tadi. Kamu bari jeung dahina berpeluh ya. Terus mengucapkan la ilaha illallah. Nyawanya dicabut dari jasadnya seperti rambut dicabut dari tepung. Cek Roma Irama teh eta ge sarua.
molonyon. Molonyon uning apa? Tidak ada teriakan, tidak ada jeritan. Estuning kawas orang yang lagi kulem. Kerelek gitu. Kayak kurawas. Dahinya berpeluh. Kemudian ya apalagi kamu berjeng seri mah gitu ya. Jeng sengit di atas itu tanda-tanda luar biasa. Menangkan hadirin menangkan itu ke ending kehidupan yang sangat bagus dan kita akan diceritakan dari generasi ke generasi. Yang ke sana song kalima. Sana geus lapar ya. Ayeuna mah wisata. Wal yaumul ladzi yujawizu fihi sirat wa ya'manu ahwala yaumil qiyamah fa huwa yaumul 'id. Yaitu hari ketika ia melintasi sirat dengan sangat mudah dan wa ya'manu ahwala yaumil qiyamah dan ia terbebas atau aman dari huru-hara hari kiamat, fahuwa yaumul id, maka hari tersebut juga hari id buat dia. Tidak mudah nyebrang sirat itu hadirin, butuh cahaya, butuh syafaat. Memang orang teh saha tuh, amal kita teh segimana? Ayo seriuskan di sisa umur Kita cintai para ahli ilmu, kita cintai para nabi, kita cintai orang-orang soleh. Lalu kita pun berusaha punya amalan rahasia supaya jadi syafaat. Terutama Quran ya kudu jadi syafaat. Maka itu adalah hari untuk dia. Yang keempat, wal yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah fahuwa yaumul id. Ketika kita dimasukkan ke dalam jannah itu adalah hari Id. Yang terakhir, wal yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih fahuwa yaumul id. Ketika di jannah lalu Allah mengizinkan kita dapat melihatnya, maka pada hari ketika melihat Allah adalah hari Id untuk kita orang beriman. Seluruhnya, Masya Allah hari yang istimewa. Mudah-mudahan saya dan Anda semua secara khusus termasuk ke dalam 5 kelompok orang yang yang mendapatkan 5 Id ini. Maka ciptakanlah Id itu di dunia, yakni lalui hari-hari dari jam ke jamnya tanpa melakukan kemaksiatan pada Allah agar bisa dinilai hari Id. Sehingga seterusnya. Para hamba Allah, jadikanlah setiap hari di sepanjang tahun ini sebagai Ramadan kita dengan menjaga keistiqomahan setelah beramal. Kemudian jadikanlah hari-hari sepanjang tahun ini pula sebagai hari Id untuk kita. Jadi sepanjang Ramadan kita, sepanjang tahun kita Ramadan, sepanjang tahun kita mendapatkan Id. Allah nabi sawab, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Rasul Jalasah Pak Rashid kami kembalikan pengaturan acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.